Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu wali murid sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Restia Ikaning Wigda Kirana, guru SDN Galur 01. Hari ini akan menyampaikan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. SDN Galur 01, Rabu 30 Juli 2020. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah disusun sebagai materi kegiatan kinerja strategis daerah KSD 13 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah. Diperuntukkan bagi kepala sekolah, ketua yayasan, lembaga pendidikan, guru, wali murid, komite sekolah, peserta didik dengan panduan guru orang dewasa, dan tenaga kependidikan lainnya. Landasan hukum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Nomor 35 Tahun 2014, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan seterusnya. Alur pelaksanaan dan pelaporan KSD 13, pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Panduan pelaksanaan. 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Provinsi DKI Jakarta. 2. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 3. Nota Dinas Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Hal KSD 13 tanggal 6 Maret 2020. Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kabupaten Kota Layak Anak KLA adalah kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Konsep SRA, Sekolah Ramah Anak. 1. Mengubah paradigma dari pengajar menjadi orang tua dan sahabat anak. 2. Orang dewasa memberi teladan dalam keseharian. 3. Memastikan orang dewasa di sekolah terlibat dalam perlindungan anak. 4. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Prinsip SRA. 1. Kepentingan terbaik bagi anak. 2. Non-diskriminasi. 3. Partisipasi anak. 4. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 5. Pengelolaan yang baik. Kondisi yang diharapkan: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat asri, dan nyaman. Contoh praktik baik SRA. 1. SK SRA. 2. Papan nama spanduk SRA. 3. Deklarasi SRA. 4. Komitmen SRA. 5. Kebijakan pendukung lainnya. 6. Struktur tim pengawal SRA. 7. Pelatihan KHA dan SRA untuk pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Sarana prasarana. 9. Program pendukung. 10. Pengelolaan baik. 11. Proses belajar yang menyenangkan.
Salah satu contoh banner di SDN Galur 01. Kami telah memasang banner Stop Bullying di depan sekolah SDN Galur 01 dan di depan kantor kepala sekolah SDN Galur 01. Pola asuh dan bijak penggunaan gawai bagi anak. Teknologi digital menghadirkan ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak. Di media sosial, kita bisa bebas berpendapat dan berekspresi. Namun, perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas dan etika. Gerakan orang tua bijak di era digital adalah seruan agar kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menjaganya agar tetap positif sambil tetap berhati-hati. Karena perilaku kita di media sosial adalah cermin dan sekaligus berdampak besar di dunia nyata. Tipe pengasuhan anak. 1. Otoriter, 2. Demokratis, 3. Temporizer, 4. Appeaser, 5. Permisif, 6. Otoratif. Tips pengasuhan anak di era digital. Tanggung jawab ayah dan ibu, kedekatan ayah dan anak, ibu dan anak, perlu merumuskan tujuan pengasuhan anak, kesepakatan suami istri, tidak boleh bohong, mendengar anak, jangan menyalahkan, membandingkan, mengajarkan agama dimulai dari keluarga. Kadang pembicaraan pubertas, menstruasi, mimpi basah dianggap tabu, membatasi pemakaian gadget. Resiko penggunaan gadget jangka panjang. Dampak fisik yang terjadi seperti radang jari, bungkuk, gangguan penglihatan, kekakuan tubuh, hingga gangguan tubuh lainnya. Perdagangan orang. Pasal 1 Butir 1 UU nomor 21 tahun 2007. Proses perdagangan orang, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan. Cara, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penceratan hutan, memberi bayaran atau manfaat, tujuan, eksploitasi atau berakibat orang tereksploitasi. Untuk anak usia di bawah 18 tahun, apabila salah satu dari unsur proses dan unsur tujuan tersebut dipenuhi, meskipun tidak melalui unsur cara, maka sudah dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Modus tindak pidana perdagangan orang. 1. Pengiriman buruh migran perempuan, bujuk rayu dan ajakan teman, jeratan hutang, dipacari, pemalsuan identitas, tawaran kerja, penculikan anak, bayi dan remaja, dan lain-lain. Faktor pendorong dan kelompok rentan TPPO. Putus sekolah, keluarga miskin ekonomi, keluarga miskin informasi, balita, korban broken home, korban kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, korban pernikahan dini, anak dalam pengungsian, anak yang mendapat tekanan dari orang tua, ketiadaan akte kelahiran, dan lain-lain. Peran sekolah dalam pencegahan TPPO dan eksploitasi seks anak. Memberikan edukasi bahaya TPPO, menyediakan tenaga konselor atau guru, membangun kepekaan sosial terhadap situasi di sekolah, mendeteksi siswa yang cenderung menunjukkan perilaku negatif, mendorong sekolah untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum, mendampingi korban untuk melaporkan kasus yang dialami, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Tindak kekerasan di satuan pendidikan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak adalah
Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perlindungan anak di sekolah. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Jenis kekerasan. Kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, penelantaran anak. Bullying dan dampak kekerasan pada anak. Kebanyakan pelaku bullying adalah orang dekat dan kekerasan yang dilakukan umumnya bersifat psikis dan fisik dengan cara pemerasan, pemeloncoan, premanisme, pemalakan, eksploitasi sesama teman, ancaman dikucilkan atau secara fisik. Dampak kekerasan antara lain menghambat pertumbuhan dan perkembangan, menyebabkan kematian, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi kemampuan untuk belajar dan bersekolah, melarikan diri dari rumah, dan lain-lain. Sanksi pidana. Untuk tindak pidana kekerasan fisik, hukumannya adalah penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3. Pengaduan kepada UPT P2TP2A. UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta adalah unit pelaksana teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk melalui Amanat Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Provinsi DKI Jakarta. Jika terjadi kekerasan kepada anak, dapat langsung diadukan dengan cara datang langsung, menelpon 122, menelpon SMS atau WhatsApp. Kemudian UPT P2TP2A memberikan layanan dan bantuan secara gratis dan selama 24 jam. SDN Galur 01 menyampaikan stop bullying. Mari kita bersama-sama cegah kekerasan terhadap anak di rumah, sekolah, maupun lingkungan lainnya. SDN Galur 01 mendukung gerakan stop bullying. Modul ini disusun oleh Guru kelas 4 Ibu Rosdiana, Guru kelas 5 Ibu Endah Oktavia, Guru kelas 6 Bapak Eko Wiharso, Guru kelas 6 Ibu Citra Sulistia, Guru kelas 6 Restia Ikaning Wigda Kirana, dan sebagai penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah Pertiwi Sukmawati. Penutup, silahkan mengunduh Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan untuk memperkaya wawasan. Apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah, mohon kiranya sekolah dapat melaporkan dan merujuk kepada UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di hotline 08113 176 176 22 atau di call centers 112 untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.